Mohon maaf ngapunten nuwun sewu. Insya Allah panjenengan semua sudah sami paham. Kalau orang yang kasih uluk salam hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau orang yang menjawab uluk salam hukumnya adalah wajib. Lah menawi panjenengan mboten jawab uluk salam kula, berarti panjenengan utang teng mumpuni. Jadi kalau panjenengan tidak menjawab uluk salam saya doakan panjenengan jadi orang yang sugih. Utang. Mula niku kula ambali sepindah malih uluk salam kula nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wasailina wa firriqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu al ayah. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos kepada sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustadz ustadzah, para guru-guru ngaji, imam masjid, imam mushola, takbir masjid, takbir mushola di desa Dadap, ingkang sampun rawuh wonten mriki, ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun saestu ingkang dahat kinurmatan, ingkang tansah kula pundi-pundi, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula takzimi. Kepada Muspika Kecamatan Junti Nyuat, wabil khusus kepada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil atau yang mewakili, yang saya hormati dan yang kami muliakan. Dumateng sedaya para pangemban-pengembating projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintahan desa Dadap,
Wabil khusus kepada panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha sapenggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum Saudomatan sedaya, Bapak RW, Bapak RT di Desa Dadap yang saya hormati dan yang kami muliakan. Wabil khusus kepada Ketua Yayasan Upaya Mina panjenenganipun Al Mukarram Ramo Ki Haji Minan yang saya hormati dan yang kami muliakan. Wabil khusus kepada Kepala TPQ DTA Playgroup Ngupaya Mina panjenenganipun Ustadz Rokib beserta jajarannya yang saya hormati dan yang kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat, santriwan santriwati rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama bermuajahah bil wujuh dalam rangka hataman Al-Quran yang ke-22 atas santriwan santriwati TPQ Ngupaya Mina dan imtihan DTA Ngupaya Mina. Ya mudah-mudahan ini majelis-majelis yang penuh ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kaula hormati, sebelum saya lanjutkan bicara saya, yang pertama kepada Bapak pengatur sound system niki pundi nggih Pak pengatur sound system. Oh ya, ngapunten, saya minta pertama suara echo, suara efeknya dihilangkan saja supaya bicara saya lebih jelas. Nggak usah pakai echo, nggak usah pakai efek. Sampun tes yonten, pol nggak usah pakai echo. Sudah tes yonten Pak. Oh gitu ya. Anjing sampun mboten napa-napa. Kados niki langkung jelas napa mboten Bu? Jelas nggih? Anjing menawi saged yang penting echo-nya sedaya dipolaken. Ya, terima kasih Pak Son. Maksudnya Pak pengatur sound system. Mudah-mudahan sound systemnya tambah laris, rezekinya murah berkah barokah, sumrambah kepada kita para jamaah. Allahumma Bu dalam iya apa nih kalau orang Indramayu? Nun. Oh, kalau di Cilacap nun itu untuk laki-laki. Ya kalau di sini nun atau dalem ya Bu ya. Bu dalem. Ibu dalem. Hapunten nun sewu, saya adalah Cilacap asli. Kalau saya ngisi pengajian itu biasanya pakai bahasa Jawa. Nah karena berhubung kita ngaji di Desa Dadap, maka alangkah baiknya kita ngajinya mau pakai bahasa Indonesia
Apa mau pakai bahasa Jawa? Apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Ini anak-anak pada nantang perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala. The God who created human being and teaches the language, which has given guests us also we can go together on the dadab our beloved. My peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and just clear to forget Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Sampean amin amin apa ngerti artine? Boten. Berhubung panjenengan tidak tahu artinya, saya pun bahasa Inggrisnya mung-mungan. Jadi niki bahasane campur sari mawon nggih Bu nggih. Bu, Dalem. Bu, Dalem. dari tadi ibune kipasan sumuk apa Bu? Panas nggih Bu nggih. Dipun syukuri ini semua nikmatnya Gusti Allah. Yang penting jadi manusia jangan suka ngeresula. Tahu ngeresula? Ngeresula itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya ngeresula itu ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini tercipta penuh dengan keluh kesah. Sukanya ngeluh. Dikasih panas ngeresula, dikasih hujan juga ngeresula. Barang dikasih hujan sama panas gue ngarani udan ketek ngilo. Panas hujan semuanya nikmatnya Gusti. Mudah-mudahan suasana malam ini estistum beto manfaat dan barokah. Allahumma. Yang jadi nelayan entuk pati kata piantun-piantun dadap rezekina turah-turah, rezekinya belarah-belarah, rezekinya melimpah ruah, rezekinya tansah kata. Nanti mumpuni pulang sangune ditambah. Loh, diamini Bu. Gue ngamini sing ikhlas. Dan sewu Pak Yai, saya mumpuni ikut senang, saya ikut bahagia bisa ngaji bersama keluarga besar masyarakat Dadap. Luar biasa, jamaahnya semangat, panitianya semangat, santrinya semangat. Saya minta tepuk tangan dulu untuk panjenengan sedaya. Subhanallah, luar biasa. Maka tadi saya dititip pesan oleh Pak Kiai bahwa di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan man aroda ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-huraba. Artinya Bu, barang siapa sapa wonge yang ingin memiliki anak keturunan yang alim, maka hendaklah kita senang memuliakan kepada orang yang alim. Saya ulang Bu, barang siapa yang ingin memiliki anak keturunan yang alim atau panjenengan kepingin jadi golongan orang yang alim, maka hendaklah kita senang memuliakan kepada orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang berilmu dan taat beribadah. Contoh Pak Yai, Mbah Kiai menika piantun ingkang alim. Karena Mbah Kiai Pak Kiai adalah orang yang berilmu dan taat beribadah. Maka kalau kita ingin memiliki anak keturunan yang alim atau panjenengan kepingin jadi golongan orang yang alim,
Maka kita supaya jadi orang yang suka memuliakan datang kiai. Yang dimaksud mulia akan kiai geni kukulon jenengan kon pada sregep ngaos maring kiai ora basa. Ulangi, kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe Ngaos. ngaji. Ibune nggak usah basa sama mumpuni, justru mumpuni yang harus menghormati jenengan. Ternyata manusia ini tergantung apa yang kita sukai. Menungso iki tergantung apa pergaulannya. Ketika panjenengan suka ngaji sama kiai, maka kita akan ketularan ilmunya dan ketularan ahli ibadah. Allahumma Amin. hapunten Bu, mumpuni mau tanya, tangan kanan panjenengan mana Ibu? Tangan kanannya mana Ibu? Iya, takut ketinggalan di rumah. Maaf tidak mengurangi rasa hormat saya, tapi saya memohon dengan sangat, tangan kanan panjenengan megang pundak temen sebelah jenengan. Wis manut bae. Yang pada manut saya doakan utange lunas kabeh. Tangan kanan panjenengan pegang pundak temen sebelah jenengan. Udah dipegang? Dipertahankan dulu. Dipertahankan dulu dan ikuti kata-kata saya, ikuti kata-kata mumpuni. Pak Bu, kok malah dalem. Ikuti kata-kata saya, ulangi. Pak Bu, kurang kompak. Pak Bu, aku wis tua. Angger aku mati, sing dongakna aku sapa? Kurang kompak, sing dongakna aku sapa? Sampun? Sampun? Gantian, tangan kiri jenengan pegang pundak teman sebelah jenengan. Udah dipegang? Dipertahankan dulu dan ikuti kata-kata saya, ikuti kata-kata saya. Kueh, kurang kompak. Kueh, mulane anaknya jakon dolanan HP bae, kon pada ngaji, titip naring TPQ. Wis? Ya wis. Maaf ngapunten, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan. Tapi kadang saya berpikir begitu Pak. Iya ya, nek aku mati wis siap apa durung? Lansa umpamane aku mati, sing arep dongakna aku ki sapa? Karena aku urung bojo, jadi aku mikirnya begitu Bu. Lah sekarang saya yang tanya ke jenengan, ibu bapak kita semua yang ada di sini, kita habis sholat sami mendoakan orang yang sudah meninggal di alam kubur. Kira-kira doa yang kita panjatkan dugi teng alam kubur napa mboten? Saya ulang Bu, kita semua yang masih sugeng di alam dunia, yang masih hidup di alam dunia ini, habis sholat ditambah yasin juga tahlil ya Bu ya. Kira-kira doa kita sampai di alam kubur apa enggak?
Dugi napa mboten? Lho ya jelas dugi. Kenapa jelas dugi? Saya akan memberikan gambaran simpel secara logika nalar kita. Contoh, buat contoh. Mbah Kiai, punten Mbah Kiai, ini saya jadikan contoh. Mbah Kiai jangan tersinggung ya Mbah Kiai. Nanti gambil Mbah Kiai, amplopnya saya bagi 2. Ya Mbah Kiai, amplopnya aku isine. Makasih. Maaf ngapunten. Saya akan memberikan contoh Mbah Kiai, putrane lagi nyantren di Jawa Timur. Mbah Kiai putrane lagi mondok, lagi ngaji di Jawa Timur. Kebetulan putrane Mbah Kiai di Jawa Timur kehabisan sangu, minta dikirim duit. Tapi kan gak mungkin detik itu pula Mbah Kiai langsung tindak ke Jawa Timur. Ngurus perjalanannya aja lama, beli tiketnya juga proses. Juga Mbah Kiai sedang tugas mengimami masjid ada di desa Dadap. Maka diambil jalan tengah oleh Pak Kiai. Pak Kiai transfer duitnya lewat ATM. Itu duit pasti akan sampai di Jawa Timur, syaratnya 1. Pak Kiai kagungan nomor rekening. Putrane Pak Kiai di Jawa Timur juga punya nomor rekening. Duitnya nggak mungkin kesasar dan akan selamat sampai tujuan asalkan nomor rekeningnya pas dan cocok. Itu gambaran paling sederhana secara nalar kita. Loh Gusti Allah menika luar biasa ibu bapak. Kita yang masih sugeng di alam dunia ini, sami mendoakan orang yang sudah meninggal di alam kubur. Doa kita akan sampai di alam kubur, syaratnya 1. Yang di alam dunia punya nomor rekening, yang di alam kubur juga punya nomor rekening. Lah pertingi ini nomornya itu anu berapa? Nomor rekeningnya Bu, jumlahnya 5 digit. Berapa digit? 5 digit. Angkanya 2 4 4 3 4. Ulangi Ibu, 2 4 4 3 4. Itu nomornya. Bukan nomor togel babage. Komelan nomor togel. Itu tadi sholat 5 waktu 17 rakaat, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Inilah nomor rekening kita, kewajiban dan kebutuhan kita. Maka kenapa panitia ngajak kula panjenengan sedaya sami ngaji? Ngaji ini supaya tambah sehat. Ngaji supaya sehat. Bu, Ibu, maaf, sehat menurut agama tidak hanya sehat badannya saja, tapi orang sehat menurut agama karena pengetahuan dan pengamalannya dia berjalan dengan seimbang. Sholatnya nggak ketinggalan, syariatnya dilaksanakan, wajib dilakoni, sunahnya diamalkan. Dalam bermasyarakat mature sae, kelakuane sae, tingkah lakune sae, didik anaknya sae, nyambut gawene sae, orangnya ramah, nggak sombong, seneng aweh, seneng tulung, seneng sodakoh, seneng nyah nyoh. Orangnya nggak pelit, orangnya guyup rukun sama keluarga, sama tetangga. Angel ya Bu ya.
Pantesan ibune batin, iya mumpuni cangkeme garing ngomong. Memang mau ngomong itu gampang karena lidah tak bertulang. Tapi saya ngomong begini bukan berarti akhlak saya paling bagus, itu tidak. Kita yang ada di sini akhlaknya paling baik kita tidak tahu karena Allah yang menilai kita. Maka ngaji ini supaya tambah sehat, yaitu antara pengetahuan dan kelakuan dia berjalan dengan seimbang. Tapi Bu, kalau orang sakit menurut agama adalah sakit jiwanya. Sakit jiwa menurut agama karena di dalam hatinya dia ada kerusakan. Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, gumagah, dan lain sebagainya. Sakit jiwa menurut agama, contoh begini Bu, ngakunya Islam, kalau ada pengajian ikut urunan tapi orang gelem sembahyang, itu namanya sakit. Sama halnya sholatnya nggak ketinggalan, syariatnya dilaksanakan, haji maning tapi ternyata rentenir, suka ngerolas na duit, kelakuannya jelek, sukanya fitnah, jarene sugi tapi pelit medit kuceren jelantir, itu pun namanya sakit Bu. Maka sakit jiwa menurut agama contoh persisnya itu Kaji Muhyiddin. Hapunten maaf Ibu, saya tahu itu cuma sekedar sinetron. Tapi ternyata Bu, Haji Muhyiddin dalam kehidupan nyata aslinya tidak seperti itu. Malah sifatnya baik, kelakuannya baik, syariatnya baik, ibadahnya dan bersosialnya pun baik. Cuma itu kan tuntutan peran, tuntutan acting, kon gambaraken dadi wong sing nyebeli nemen. Maaf Bu, ternyata sifat dan watak itu beda. Saya ulang, sifat dan watak itu beda. Kalau sifat itu kelakuan kita, kebiasaan kita, tingkah laku kita yang masih gampang dirubah, itu sifat. Tapi kalau kita cerita watak, utawi orang dadap bilang angger watak, orang dadap ngomongnya begitu ya Bu ya, angger watak. Cilacap kalau ngomong watek itu keng makukeng, letterlek ora kena ditekuk alias saklek. Lah watak itu anu dasar kang penjuron alias gawan bayi. Maaf hapunten, menurut ilmu psikologi agama, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa manusia dilihat dari sudut pandang Islam, ternyata 80% watek niku turunan kang wong tua. Wah ngeri ya Bak ya. 80% watak itu turunan dari orang tua, yang 20%-nya itu karena lingkungan sosialnya. Jadi ternyata kalau ada orang tua yang kelakuannya, maaf naudzubillah min dalik, orang tua kelakuannya jelek, itu bisa jadi nurunin sama anaknya. Contohnya Tapasya. Ibu kenal Tapasya? Kenal di mana? Di TV. Pantesan ibu wajahnya kotak, senang lihat TV ternyata. Maaf, Tapasya karena orangnya cantik Mbah Kiai, namanya Tapasya, wanita India, meripatin belalak, hidungnya mancung, bibirnya seksi. Tapi secantik apapun Tapasya, karena kelakuannya jelek, wajah cantik pun berubah nyebelin. Apalagi neneknya Tapasya. Tapasya kelakuannya jelek, pantes anu nurunin ninine.
Tapi juga ngapunten, ada ibu bapak orang tua kelakuannya jelek tapi anaknya tidak. Kaji Muhyiddin nyebelin nemen tapi kan rumahna ora. Tapi dilihat dulu background pendidikannya Rumana itu lama di pesantren, ngajinya sama kiai, kembulane karo para santri, S2-nya aja di Mesir, Bu. Maka walaupun orang tuanya Rumana sangat nyebelin, tapi karena 20% lingkungan sosial Rumana sangat agamis dan toleransi, maka mengakibatkan Rumana berbeda wataknya dengan bapaknya. Ini tidak hanya sekedar di sinetron, dalam kehidupan nyata pun seperti itu ibu bapak. Maka ternyata entah sifat watak baik buruknya manusia ini diwajibkan untuk menanam amal yang baik, supaya ketika tercipta watak pun ya nuruni watak yang baik, ketika tercipta di lingkungan sosial juga watak yang baik. Bagaimana caranya? Pertama, kita punya prasangka baik sama orang. Kita husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada sesama manusia. Bu, ibu, hapunten ieu ibu guru, malah jadi bahasa Sunda. Hapunten Bu, ini mungkin murid-murid santriwan-santriwati bisa agak ditertibkan suaranya, karena memang agak mengalahkan suara saya. Ya memang yang namanya anak begini Bu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa anak itu waliullah. Karena anak adalah waliullah, maka orang tua wajib memuliakan anak dengan cara memberikan kasih sayang dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Maka mengarahkannya pun pakai cara yang baik, dalam arti kita sebagai orang tua memuliakan anak. Begitu nggih Bu nggih? Ibu, iya masih konsentrasi Ibu? Ya alhamdulillah, hatur nuhun Ibu. Ya mumpuni jadi bahasanya campur aduk, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Di sini bahasanya agak Tegal Cirebon ya Bu ya. Ya saya jujur kalau ngisi pengajian di Indramayu sudah sering, khususnya Indramayu Kecamatan Kroya, Patrol, terus aduh agak lupa daerah-daerah Indramayu, tapi bagian selatan, khusus selatan sebelah mana? Sana? Oh sana? Ya sebelah sana. Tapi kalau di pesisir pantai utaranya ini Indramayu baru pertama kali ini. Maka hapunten Bu, ketika manusia ini kita belajar pikiran yang positif, maka wajah pun akan mempengaruhi Bu. Karena kesehatan pikiran kita sangat mempengaruhi kesehatan badan. Orang yang selalu berpikir positif, wajah ini kelihatan ceria, wajahnya sumeh, murah senyum, suka nyapa sama orang lain. Tapi kalau orang kok pikirannya jelek mulu sama orang, wajah ini nggak ada ceriane blas, senenge merengut, besengut, japrut, metutut ya celurut. Persis wajahnya Kaji Muhyiddin, mancing emosi. Karena apa? Pikirannya jelek terus sama orang. Tetangga susah, deweke bunga, tanggane bunga, deweke susah. Tetangga beli tanah, deweke atine owah. Tetangga lagi bangun, deweke bingung kelabakan. Tetangga beli motor, deweke lambene jontor. Tetangga beli kulkas, tetangga beli emas, deweke atine hafal banget Ibu nih. Tapi insya Allah di sini di Dadap nggak ada orang panasan nggih Bu nggih. Banyak? Mana orangnya? Oh itu mah anu panasan kena matahari. Maksudnya mumpuni panasan itu anu meri iri sama tetangga. Lu berangkat ngaji kok ngelutik-ngelutik sebelah goning ngelutik-ngelutik modelnya begini Bu. Yuk
kue teleng sebelah yu tangane bekaro gelang ya yu ya, ngasih sikile bedi gelangi ya yu ya, kadar tangane gelangan bedela-dela kukur-kukur baik. Lain dijak ngomong jadi nyambung sampean aja heran ke ibu-ibu tangane bekaro gelang utange nang di orang apa ya yang belakang nyaurin aja seru-seru aku tadi melu krungu ke pada bekayu atane bekaro gelang kena utuh mas asli. Lagi pengajian di sempet-sempetnya gosipin tetangga bikin dosa, tapi bukan orang dadap, orang sana cilacap ngarani aku apa cilacap aku tokinang kene cilacap ya selara apa wong cilacap tapi boyongan kang kene sanes cilacap sanes dadap orang sana ngisor langit adoh tetangga beli sawah deke tani bangun deke bingung tani tuku motor deke contor tani tuku kulkas tuku pas dari panas tetangga beli truk deke setruk tetangga beli parabola deke tuku paramek giliran tetangga beli TV akhirnya deweke mumat kok malah mati karena mau dirujuk ke rumah sakit akhirnya mau meriang kok malah modar. Masya Allah na'udzubillahimin gampang kapucuk nafsu angkara ing pepaese kepiareng donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan dista mula atine peteng lan dista ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal wal karami aran kang soleh bagus atine krana mapan saringe lamune laku tarekat lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane irfa ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami shallu ala nabi Muhammad shallu ala nabi Muhammad. Aran kang soleh bagus atine. Saya ulang, aran kang soleh bagus atine.
yaitu karena pengetahuan dan kelakuan dia berjalan dengan seimbang. Monggo, mangga kita bisa melihat di masyarakat kita. Kita dalam bermasyarakat kita ini bisa meniteni. Aku meniteni. Menengeri. Aku menengeri. Mengamati. Kok malah aku ibu neng gene matur menyidiki, menyelidiki. Kita bisa mengamati, Bu. Orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak harta bendanya, malah justru beliau semakin rendah hati, semakin lembah manah, andap asor, jauh dari sifat dan jauh dari kata yang sombong. Maaf, Bu, orang sombong dari raut wajah itu udah kelihatan auranya. Apalagi dari segi tutur ia berbicara, dari segi gerak-gerik tingkah lakunya wong sombong ketara, Bu. Orang sombong jalannya aja beda, jalannya sambil dengar orang ngambah dalan. Ada tetangga saya pergi haji niatnya cuma kepingin dipanggil abah, tapi bareng pulang haji nggak ada yang panggil abah, akhirnya abuh kabewake. Ternyata orang sombong cuma kepingin dapat kepingin dapat pujian, kepingin dapat sanjungan alias gila hormat. Padahal kata Nabi orang yang sombong, ma min rajuli yata'adzamu fi nafsihi wa yahtalu misyatihi illa laqiyahu yaumil qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Orang sombong pamer membanggakan diri tiadalah ia peroleh apa-apa kecuali murka yang amat sangat besar dari Allah dunia sampai akhiratnya. Na'udzubillahi min. Maka maaf hapunten, Bu, lagi sing ayu gagah ilmu rezeki derajat pangkat sugi bora kenalan orang gonenggo sombong, apa maning sing ala rupane, sholat ora pernah, ibadah boro-boro, ngambah masjid babar plopas, pengajian ora doyan, ngomongnya Allah, wateke Allah, sifate Allah, senenge padu, sombong maning. Masya Allah, apa ada, Bu, orang model begitu? Banyak. Mana orangnya? Dadap orang anak, cuma langka. Yang gelangka berarti anak ya, Bang? Ya anak tapi nangkene dadap orang anak. Maaf Ibu, lagi sing ayu gagah ilmu rezeki derajat pangkat sugi borak kenalan orang gue nenggo sombong. Apa menising ala rupane, sholat ala tahu, ibadah babar blas, uripe pamer sombong ria. Emang kita siapa? Heo, kurang kompak. Lagi sing ayu gagah ilmu rezeki derajat pangkat sugi borak kenalan orang gue nenggo sombong. Apa menising ala rupane, sholat ala tahu, ibadah babar blas, pengajar radoyan, ngomongnya Allah, watake Allah, sifatnya Allah, sombong pameria. Emang kita siapa? Hel. Maaf ngapunten, Kanjeng Nabi, Pak, Bu, beliau seorang yang maksum. Kanjeng Nabi dijamin masuk surga. Dan Kanjeng Nabi kekasih pun Gusti Allah saja tiap malam sholat malam sampai kakinya bengkak. Lah kita ini apa, Ibu Bapak? Maka lagi sing ayu gagah ilmu rezeki derajat pangkat sugi bora kenalan orang gue nenggo sombong. Apa maning sing alamat teta sugih ora, ayu ora, melarat iya, ngomongnya Allah, watake Allah, sifatnya Allah, ora pernah ngibadah, uripe pamer sombong ria.
senenge ngomonge Allah, fitnah karo tanggane urip maning. Maaf nih bahasanya kasar banget Bu, tuh bener-bener orang gak sadar diri Bu. Apa manusia harus sadar diri? Harus. Kita ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya jika dibandingkan dengan makhluk Allah lain Bu. Bu, kita ini tukul rambut, tapi kan sawak badan gak tukul kabeh, tukulnya gon-gonan. Tahu tukul apa enggak Bu? Sini bahasanya tukul tumbuh itu apa? Naon? Cukul. Kayak cukul. Kita manusia cukul rambut, tapi kan cukulnya gon-gonan, ora cukul kabeh. Bukti nyata babage. Sini bapake, apa bapane? Bapane? Ya contoh bapane. Bapane sirah tukur rambut, batuk gak tukul rambut, ngisor batuk tuh rambut jenis alis, ngisor alis meripat gak tukul rambut, ning tukul rambut namanya idep. Ngisor mata irung gak cukul rambut, ngisor cukul ngisor irung cukul rambut namanya kumis bin brengos. Sak ngisor kumis cucuk gak cukul rambut. Nggih, ngisor tutuk cukul rambut namanya jenggot. Ngisor jenggot cukul cukul rambut namanya beda-beda. Cukule gon-gonan lan cukule senenge jelembet-jelembet. Loh itu nikmat. Anggere sak badan kok cukul kabeh, kita tidak bisa membedakan mana monyet mana manusia. Apa manungsane sing kaya monyet, apa monyet sing kaya manungsa. Lu Allah desain kita bentuk luar biasa. Alisnya ibu nek subhanallah, jumlahnya 2, bentuknya turon. Coba kalau alis ibu nek ngadeg legejet nang tengah batuk, ora kewes Bu. Subhanallah, ngisor alis ada mata kita tidak kalah cantiknya, ada hidungnya, ada bodasna, ada hitamnya, ada putihnya. Coba kalau maaf meripate babake putih kabeh. Bali sholat ngisap, bali pengajian mendelik nang karangan bubar kabeh kancane. Subhanallah, bisa keyip-keyip malih. Keyip-keyip anu karepe dheweke. Ora diperintah, ora mawin dadak nyeklek saklar, ora majek, ora bayar, keyip-keyip karepe dheweke. Langger melolor, bemajene penyakitan Bu. Subhanallah, ngisor mata ada hidung kita, ternyata hidung kita sangat bervariasi macamnya. Ada yang mancung, ada yang ngomong pesek aja ngenyek. Maaf yang pesek jangan tersinggung, karena pesek adalah mancung yang tertunda. Ada yang mancung ke dalam, ternyata bentuknya sangat seksi. Hidung kita Bu madepe teng ngisor, jajal langgar madepe teng dhuwur. Loh musim udan banjir irunge Bu. Subhanallah, sampai nafasnya aja sangat-sangat cantik. Nafas kita mangsrup metu. Tahu mangsrup napa mboten? Manjing ya, manjing metu. Lucu ya, manjing metu. Lah coba kalau nafasnya cuma manjing tok, ukur metu tok, dina-dina ampeg Bu. Sampai nafas kita aja cantik, manjing metu, cantik, hempas datang lagi, ambekan bekaya Syahrini Bu. Subhanallah, ngisor irung ada mulut kita. Ternyata mulut kita bibir atas bibir bawah, mulut kita bentuknya turon. Jajal anggar bentuknya ngadeg, masya Allah, gone mengap kayak lawang. Ya jadi bayangna. Sampai niki tangan, Allah menciptakan tangan kanan, tangan kiri dilengkapi jari jari cantik luar biasa. Ternyata ini jari 5. Allah pun menciptakan fungsinya masing-masing. Nih jempol
buat nunjukin barang yang bagus, jari telunjuk buat acung-acung barang yang baik, jari tengah kanan memang tengah bantu jari kanan kirinya, jari manis saking manisnya paling kewes dinggoni ali-ali. Oh Mbak Kiai, ali-alinya sakeong-keong. Punten Mbak Kiai. Tapi bapak saya ngomong begitu untuk mengajak anaknya kon pada ngaca. Anaknya siapa gie? Urip nang desa, kalau nggak prihatin arep dadi begitu bapak saya ngomong. Saya pun jadi sadar, iya ya, bapakku sugih ora melarat, iya lah aku ayu ora merongos pancen heeh. Langgar aku resekarku dekat jadi apa aku? Saya batin begitu bu waktu saya kecil. Maaf, saya cerita begini bukan saya pamer apa yang mau dipamerin, mau cuma sekedar anaknya tukang ngarit. Tapi saya cerita begini, maaf, bocah zaman sakniki boro-boro ngerti pegawaian. Betul bu? Pulang sekolah isinya nonton TV. Habis nonton TV pegangnya HP, kalau sore ceklane motor nganggo katok semenek kemanyel banget rasane. Ujar-ujare ayu dek sedada papa. Tiap dina pamer kempol, pamer pupu. Ujar-ujare dewa ketok sing di pupu. Aku yang di pupu. Ibu nembok duwe pupu bu. Tapi kan ora pamer nggih. Pamer kan bojone dewek-dewek ya bu. Aku yang dipupang gak kepengen dalam pupuku, langkai dulu mayatku. Mahal harganya bu. Kita wanita berjilbab, kita wanita berhijab, namanya wanita berpendidikan, namanya wanita bermoral, karena kita tahu aturan dan kita tahu batasan. Dulu zaman jahiliyah, perempuan ngumbar aurat memper maklum karena ketidaktahuan mereka. Zaman Mbak Putih dulu pakai kemben memper karena belum ada baju. Nggih Mbah Kakung nggih. Dulu Mbah Kakung cilik saking kepingnya pakai baju, dipilalai pakai karung goni tanpa benik. Awake gatel karena kena penyakit gudik. Itu dulu waktu Mbah Kaki masih cilik. Sekarang sudah makmurnya zaman. Udah, sekarang mau makan apa? Roti hamburger, roti bolu, roti keju, tinggal pilih yang Anda mau. Sing penting duitnya ana sing go tuku. Saking warna-warni panganan zaman saniki menungsa bingung arep pangan apa. Mulane Sumanto mangan wong bu. Ke Sumanto bingung arep mangan apa, mulane mangan wong. Baju sekini banyak modelnya. Dari model kupu-kupu sampai model kampret ada. Sampai sekarang buah aja pada kelambenan. Apel bajuan. Bir pada bajuan, jeruk pakai baju, semangka melon durian pada kelambenan. Bahkan saya masuk ke desa Dadap, saya lihat ada nangka pakai jaketan. Subhanallah, luar biasa. Sampai nangka aja pada jaketan. Tapi kenapa zaman sekarang nangkanya menungsa malah nggak dibrongsong? Ini maaf loh bu, nggak di desa, nggak di kota, sekarang sama saja. Perempuan ngumbar aurat turut dalan nggak pada punya malu. Tadi Pak Kiai saya kan dijemput di jalan Pantura sana. Di depan saya Pak Kiai, anak wong wadon, anak tiang estri nganggo rok mini cekake duri samene numpak motor ku mekakah. Ibu tahu mekakah? Mekakah itu metatak. Metatak itu metatang. Orang sini orang Dadap bilangnya naon? Halo? Mentang. 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 Wong wadon nganggo rok mini cekake sakmene numpak motor mentang. Ya SMS. Maaf, silite meletek setitik. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahimin. Maka kena apa sekarang banyak bayi dibuang di pinggir jalan, banyak bayi dibuang di hutan,
Banyak bayi dibuang di kali, bahkan banyak bayi dibuang di sampah tong. Sampah tong, tong sampah maksudnya. Saking seriusnya saya kebablasan sampah tong. Nih kemarin Bu ada kejadian. Ada ibu-ibu jan tega buang bayinya sendiri di tong sampah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pas saya nonton TV berita patroli. Tapi kan saya nggak bohong Bu, saya ceritanya asli melihat dengan mata kepala saya sendiri Bu. Masya Allah, maka orang tua sudah dititip pesan sama Kanjeng Nabi bahwa akrimu auladakum wa ahsinu adabakum faminhum hidyatun ilaikum. Putane panjenengan amanah dari Gusti Allah, ken dididik digulawentah biar jadi anak soleh solehah. Allahumma titipin nih sama Pak Yai, titipin ke TPQ kon pada ngaji. Bu niki puta putrin jenengan ngaji di TPQ, jenengan disuruh bayar apa enggak? Gratis? Masya Allah, berarti sama kayak TPQ Cilacap, gratis tapi bayar infak. Sama ya Bu ya. Di sini infaknya sebulan berapa Bu? Dalam 20? Satu bulan 20.000? Murah apa murah? Enteng apa enteng? Lah ya jelas enteng. Coba Bapak rokok sehari berapa bungkus Pak? Dua bungkus. Paling murah sekarang rokok apa Pak? Layar. Layak. Oh Dayak. Oh iya, rokok apa itu baru dengar. Rokok Dayak. Apa C sebungkus sabaraha Ibu? Sebungkus berapa ribu? 12.000 kali 2 bungkus sehari berarti 24.000 kali 30 bulan. 30 bulan. 30 hari sebulan berarti 600.000 lebih buat rokok ketok. Tok apa baik? Baik. Iya. 600.000 lebih go rokok ke baik. Tapi kadang-kadang puta-putri ngaji di TPQ sebulan disuruh bayar 20.000, nunggaknya 6 bulan. Pantesan kiainya bikin suratnya dititipin ke santrinya. Nok nih kalau sampai rumah suratnya kasihin sama bapak ibu ge temenan Pak. Niki wonten surat saking Pak Yai, disuruh dibaca, bareng dibuka dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bapak ibu wali santri dimohon dengan sangat panjang pengertian. Dekian apa berantai TPQ seragam TPQ buku ikrab belum lunas, bayar infak nunggak 6 bulan. Maka sampean jadi orang tua dimohon dengan sangat bafat aba yafat aya rofat arro bayaro. Bukannya dibayar, suratnya dibalesin. Nok sampai TPQ balik nas suratnya karo kiai nih. Pak Kiai, ini ada balasan surat dari bapak saya, suruh dibaca, barang dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Kiai, harusnya jadi ketu yang bijaksana. Ini kan di desa, apa-apa sekarang mahal. Aku udah jadi wong tua, sirah kanggo sikil kanggo sirah, meme geger adus keringat banting tulang setengah mati. Lu rikat jadi kiai kok malah jaluk. Maka sampean gone dadi kiai dimohon dengan sangat safat asa, bafat aba, rofat arro, sabaro. Malah kiai ini disuruh sabar. Maaf ngapunten kurang sabar apa kiai sama jenengan Bu. Pak Kiai mulang puta-puten jenengan di TPQ sampai pakai sarung siji-sijine bengasi ngepir.
ngelinting mentul-mentul sok beker motor Shogun bu. Banget nggak punya duit buat beli sarung. Lah kadar sebulan kon bayar 20.000 nunggaknya 6 bulan. Tapi bukan orang dadap, orang sana. Cilacap Cilacap baik. Maka mangga ibu bapak, ayuh kita orang tua pun harus yang pengertian. Karena anak zaman sekarang kalau tidak didasari agomo, uripe dadi sembrono. Naudzubillahi min. Bu, putra putrine kon padanga kurang kompak. Sing kompak bu, ngerewangi mumpuni. Ulangi, sebelah sana bapak-bapak juga semangat. Ulangi, putra putrine kon padanga titip nomarang Pak Kia kon padanga cinang tepe ben besok gede dadisan. Allahumma angger bocah orang maring wong tua dadi wa pada bantah yen diomo dolan isuk bali nembeng. Bocah ngaji pemicune motor lan gampang janjine gampang lunga numpak ke motor ugal-uga pamit sekolah jebule dok. Bocah ngaji kon sekolah malah gone pacaran maring plesi nang plesiran jaran-jara wetenge blending kaya lembu. Naudzubillahi min. Iki zaman globalisa akeh bocah ora gelem rino wengi nonton sing ditiru wong luar. Apal ya bu? Wong luar negeri orang nganggo klam aurate ora ditutup pada ditiru bocah zaman si pamer bokong kaya sa. Hei bokong apa? Sapi. Masya Allah. Naudzubillahi min. Ningapunten sangat ibu bapak, bocah zaman saniki nggak tahu aturan dan banyak yang nggak tahu batasan. Padahal dulu waktu ibu masih kecil, waktu bapak masih kecil, waktu Mbah Kiai masih kecil. Pak Kiai pernah kecil? Pernah. Tiba-tiba langsung gede. Dulu waktu ibu bapak masih kecil, ketika kita dinasehati orang tua, nggak berani kita natap wajah orang tua. Betul bu? Mau lewat di depan orang tua aja, aduh mikirnya luar biasa. Karena rasa pekewuh, rasa takdim seorang anak kepada orang tua. Tapi coba anak zaman sekarang, dipelirikin malah melorokin, dipendeliki malah macicilin, diselentik balasnya gebuk bu. Maka sekarang orang tua benar-benar harus waspada kepada anak-anaknya. Ayo monggo, ketika sudah dititipkan ke TPQ di rumah, kita ajari akhlakul karimah, budi pekerti luhur, sopan santun, anggah ungguh, toto kromo yang saya, biar SD Sukulalan puta putih panjenengan bisa jadi anak yang berguna bagi agama nusa bangsa. Allahumma. Allahumma. Ngomong-ngomong udah jam berapa ini bu? Jam 10. Oh jam 10 waktu Indonesia dadap. Oh jadi kalau di dadap jamnya mundur. Berarti wong dadap pada pinter. Pinter ngone korupsi. Jam 10 badhe diterasin apa mboten? Dilanjutin apa mboten? Ditambahin apa mboten? Biasane angger tambah waktu nih tambah pahalane kuamplope ya ngecek.
Emangnya kau wanita apaan? Hapunten ibu bapak sadayana. Jadi bahasa Sunda. Ya kemutane ki bahasa Sunda wae ibu bapak hapunten. Alhamdulillah jujur saja ini panggung ketiga saya hari ini. Tadi pagi saya ngisi dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sorenya saya ngisi pengajian di Brebes, Jawa Tengah. Dari Brebes saya langsung pindah ke sini. Besok pagi saya ngisi pengajian di Kebumen. Sorenya juga di Kebumen, malamnya kita di Jawa Barat. Daerah Pangandaran. Memang jujur saya tiap hari ngisi pengajian 3 panggung sampai 4 panggung sehari. Dan maksimal bagi saya mampu sehari 5 panggung kalau panitianya sudah kita persiapkan dengan matang. Maka dari itu jujur saja saya ngisi pengajian alhamdulillah dari kelas 3 SD sampai sekarang. Mungkin jenengan lebih kenal saya di aksi Indosiar 2014 ya Bu ya. Ya pantesan tadi ada ibu-ibu ketemu saya sambil nangis-nangis. Ibu-ibu nangis-nangis begini. Mumpuni. Mumpuni. Aku pendukungmu Mumpuni. Tahun lalu 2014 aku ngun SMS pingake banget Mumpuni. Saya tanya SMS berapa kali? Ping pindo Mumpuni. Walaupun 2 kali aja SMS ibu bapak, maka saya akui alhamdulillah memang tahun 2014 SMS se-Indonesia alhamdulillah paling tinggi adalah untuk Mumpuni, sehingga alhamdulillah saya juara 1 di aksi Indosiar 2014. Iya alhamdulillah, terima kasih tepuk tangannya. Yang tepuk tangan saya doakan utangnya lunas kabeh. Hapunten ibu bapak, saya memang belajar ngisi pengajian di panggung dari kelas 3 SD sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang umur saya sudah 20 tahun. Saya kelahiran asli desa Gentrasari, kecamatan Korea Utara. Annyeonghaseyo. Saya kecamatan Kroya, bukan Kroya Indramayu, Kroya Cilacap. Saya kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Saya kelahiran tanggal 27 September 1995. Sekarang saya sedang belajar di IAIN Purwokerto, menempuh S1 saya. Alhamdulillah saya sekarang semester 6. Fakultas saya dakwah, jurusan saya bimbingan konseling Islam non reguler atau extension. Jadi saya kuliahnya cuma hari Jumat dan Sabtu saja. B ora tahu mangkat. Wis jemaah tur atau mangkat. Tapi gak kena ditiru karena saya memang sudah mendapatkan izin dari dosen ataupun guru saya. Jujur saja ibu, harusnya hari ini dan malam ini saya sudah harus berada di Jakarta. Karena memang saya alhamdulillah kemarin kita ditawari kontrak dari 3 stasiun televisi nasional di Jakarta. Ternyata setelah kita wawancara, kita memang dari kemarin dan dari dulu banyak sekali stasiun televisi yang menawarkan begitu. Cuma saya ingin wawancara bagaimana kontraknya. Ternyata setelah kita wawancara, ternyata mereka kontraknya tidak sesuai dengan tujuan kita. Barang saya lebih lanjut, saya tanya bagaimana kalau saya berada di pihak jenengan. Ternyata ketika saya Mumpuni sudah dalam pihak mereka ataupun ikut kontrak mereka, maka saya mutlak milik televisi. Manajemen kita pindah dan berubah ke televisi. Ketika panjenengan kok mengundang saya, maka jenengan bayarnya ke televisi di atas 30 juta. Maka saya pikir lagi, oh kalau begini caranya udah beda niatan sama tujuan dakwah kita. Maka sampai detik hari ini pun mereka masih menghubungi saya, bisa apa enggak Mumpuni, ya sekedar tamu undangan sajalah di televisi. Tapi ternyata saya pun sudah banyak jadwal,
dan kita tidak bisa memending jadwal kita sendiri, karena memang kalau saya pending di sini, saya nggak bisa datang ke sini, mungkin jenengan kecewa sama saya, mungkin begitu, mungkin sih. Maka dari itu saya pun berpikir, daripada saya jadi banyak urusan dan permasalahan, akhirnya banyak yang kiai-kiai dikiranya pasang tarif, kiranya apa ini dan sebagainya, mungkin dari hal-hal yang demikian, padahal mungkin kiainya itu nggak tahu ataupun ada pihak ketiga dan lain sebagainya. Maka nun sewu sangat, memang kalau di stasiun televisi dari segi makannya, kesehatannya, bajunya, keamanannya, bahkan apartemennya itu dijamin mereka semua, dan kita 1 bulan bisa 500 juta lebih ibu bapak. Tapi nun sewu, bukan itu niatan kita dan itu bukan tujuan saya mumpuni. Saya dari kecil sudah ngisi pengajian, pulang dari aksi Indosiar pun saya tetap ngisi pengajian. Kami tidak pernah yang namanya punya pikiran sampai pasang tarif, narjet ataupun kita ngojari. Karena kita niatnya tulus ikhlas karena Gusti Allah. Masalah bisa roh menika sedaya urusan panitia. Maka saya mumpuni tidak pernah pasang tarif, tidak pernah narjet ataupun tidak pernah ngojari. Tapi yang pengertian. Sama aja ya Pak Yai. Bercanda Pak Yai, hapunten. Mumpuni ini anaknya suka bercanda. Jadi kalau ini ngajinya kok banyak guyonane, ya mudah-mudahan guyon buat ibadah Allahumma. Maka ngapunten sangat ibu bapak, jujur saja ini saya memang bilang kepada panitia, saya naik agak lebih awal saja supaya saya pun bisa istirahat. Jujur saya tadi agak pusing sedikit ibu bapak, karena mungkin jarang sangat istirahat, akhirnya agak pusing. Tapi alhamdulillah karena senyum jenengan saya jadi semangat. Semangat jenengan adalah kekuatan saya. Maka walaupun saya tiap hari 3 panggung 4 panggung, tapi alhamdulillah doa orang banyak dijadikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi manfaat dan barokah Allahumma. Ini sudah cukup nggih Bu nggih? Kok dereng bae nggih. Aku nggak ngomong asih lambene meniren Bu. Aku jane kepengin ngombe tapi airnya jauh. Nah bapak cukup ibu bapak, hapunten sangat. Memang saya bilang kepada panitia, yang penting saya naiknya lebih awal supaya kita pun bisa pulang lebih awal begitu. Insya Allah tadi saya naik jam 10, ini sampun jam setengah 12, berarti sampun cukup. Mudah-mudahan sanes sogdal lain waktu kita bisa berjumpa malih, bisa ngaji bareng-bareng malih Allahumma. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, santri-santri kita yang sangat energik dan luar biasa, yang tadi sudah berprestasi dan selalu kita tunggu prestasinya agar menjadi anak yang membanggakan bagi agama nusa bangsa Allahumma. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, bekti kepada orang tua, mendem jeron junjung dur marang wong tua Allahumma. Kita semua sebagai orang tua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditetapkan ihsannya, kabar sehat panjang umur, umur yang manfaat, masalah dunia dumugi akhirat, dikabul segala hajat, jadi orang yang ahlul ibadah, ibadah yang istiqomah, pungkasan gesang bisa husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan pulang dulu, ampun ke sosok kondur, karena nanti doa akan diimami oleh Mbah Kiai atau Pak Kiai untuk rasa takdim saya seorang santri kepada Kiai. Sumangga saking kaula cekal semanten rumiyin wit altu akhir kekirangan kalepatan kula nyun agung samudra Pak sami ingkang ageng untuk rasa takdim seorang santri. Sumangga doa dipun pimpin kalian Bapak Kiai. Maka mudah-mudahan estu-estu bisa ketemu malih, bisa ngaji bareng-bareng malih. Minta maaf dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan estu-estu mohon bimbingan dan mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana Bu? Terima kasih kepada Ustaz